warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Silakan diawali doa dulu, Mbak. Salah satu pemimpin doa. Oke, Bu, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa kafaratul. Berdoa pemuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kuliah dari saya terakhir ya, topik terakhir sedatif dan hipnotik ya. Definisi dari sedatif dan hipnotik ya. Jadi ini adalah obat-obat yang menyebabkan kantuk hingga tidur ya, sedatif dan hipnotik. Kalau hipnotik ya, jadi yang sampai ya, jadi obat yang menyebabkan kantuk sampai tidur ya, menyerupai tidur alami gitu ya, pulas gitu. Kalau sedatif itu hanya menurunkan obat yang dapat menurunkan aktivitas ya, jadi mengurangi perangsangan otak dan menyebabkan keadaan tenang ya, mengurangi kecemasan ya, dapat menyebabkan kantuk ya, karena mengurangi ngantuk, menyebabkan ngantuk sehingga sudah nggak cemas ya, nggak tanpa menyebabkan tidur ya, hanya ngantuk jadi efeknya. Nah, jadi kalau sedatif ya, jadi dia hanya sebatas ngantuk. Kalau hipnotik sampai tidur pulas ya. Beda lagi dengan anestetik. Kalau anestetik adalah sampai membuat seseorang itu menjadi tidak sadar ya. Jadi, kalau sedatif ya, jadi di sini mengurangi cemas ya. Jadi ya, kalau hipnotik menginduksi tidur ya. Kalau sedatif ini dosisnya ditingkatkan ya bisa ke arah hipnosis ya, ke arah hipnotik. Nah, sebelum kita mengenal obat-obat sedatif hipnotik, karena yang menyebabkan seseorang itu mengantuk ya, atau sampai tidur pulas. Nah, kita mari kita mengenal fase tidur ya. Jadi fase tidur itu ada fase non REM, yaitu rapid eye movement ya. Jadi ini dan sleep apa namanya, dan fase REM, itu ada fase tidur, ada non REM dan REM. Kalau ini aktif tidur, ini benar-benar tidur yang nyenyak ya. Di sini ada mimpi juga kalau fase REM itu ya. Fase non REM itu sebetulnya ada 3 tahapan ya. Jadi kalau ditambah dengan fase REM, recording in progress, itu ada 4 fase. Jadi satu siklus tidur itu ada 4 fase ya. Nanti kalau sudah 4 fase ini selesai ya, mulai dari awal lagi gitu ya. Nah, ini fase non REM sendiri itu ada 3 fase ya. Tahap 1 ya itu masih setengah sadar ya, tapi juga setengah tidur. Nah, itu ini di sini mulai
apa namanya, detak jantung, pernafasan, ya ini mulai melambat ya, hingga pergerakan mata itu mulai melambat ya. Ini berlangsung 1-5 menit ya, kita kalau ngantuk itu sudah ngeriyip itu. Kemudian tahap kedua non REM ya, jadi ada 3 tahap ini memasuki tidur nyenyak ya. Jadi tentunya detak jantung, pernafasan ya lebih lambat ya, dan otot lebih rileks ya, suhu tubuh semakin rendah dan pergerakan mata sudah terhenti, sudah merem gitu ya, dan aktivitas di otak juga melambat. Nah, ini berlangsung selama 10 sampai 25 menit ya pada siklus pertama ya. Nah, kemudian tahap ketiga non REM ini sudah tidur nyenyak. Jadi, kalau tadi memasuki ngantuk, memasuki tahap nyenyak, dan sekarang tahap ketiga ini benar-benar tidur yang nyenyak ya. Nah, dikatakan bahwa di otak itu lebih banyak gelombang delta ya. Mata benar-benar nggak berkedip ya, sedang merem ya. Ya, ini kalau dibangunkan juga sulit, itu sudah non REM fase ketiga. Nah, jika terbangun ya, ini sulit menyesuaikan dengan perubahan itu sudah karena tidur nyenyak ya. Ya, ini memang dibutuhkan ya. Jadi fase tidur non REM fase 3 ini memang dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Untuk membangun kekuatan tulang, ya, membangun kekuatan otot, ya, meningkatkan pasokan darah ke otot, ya, dan bahkan memperkuat sistem imun. Jadi makanya tidur itu juga diperlukan ya. Jadi kalau kita itu bahkan tidak memperhatikan tidur, ya ini akan mengabaikan hal-hal ini ya. Jadi hal kesempatan tubuh untuk meningkatkan kekuatan ya. Nah, ini gangguan, jadi ada beberapa gangguan pada tahap tidur yang fase 3 non REM ini ya. Jadi misalkan ngimpi ya, ada sampai ngompol ada yang mimpi ada kejahatan ya, mimpi sampai terjadi sambil berdiri sambil jalan gitu ya, itu fase ini ya. Dan fase tidur non REM ya ini fase ketiga. Ini berlangsung sekitar 70 sampai 90 menit ya. Jadi ini panjang benar ya. Jadi sebetulnya kalau kita mimpi itu sebetulnya juga waktunya sebentar aja itu ya.
Jadi kalau siklus tidur itu ya sebetulnya waktunya sangat lama ya, 90 sampai 110 menit ya. Dan nanti kembali lagi ke siklus awal ya. Jadi rata-rata siklus ini berulang sampai 4 kali ya dalam tidur malam. Ya. Nah, sekarang fase REM ya. Ini benar-benar tidur yang disertai mimpi ya. Disebut juga dengan tidur paradoksal ya. Berlangsung cuma sebentar ya. 15 menit ya. Aktivitas mirip dengan keadaan sadar ya, makanya kadang-kadang juga ngimpi sambil bangun itu bisa itu, mimpi sambil menangis juga bisa ya. Ya ada gerakan mata ya. Ya kemudian terkait dengan detak jantung, tekanan darah ya ini bisa naik turun ya. Ya, aliran darah ke otak juga bertambah ya karena ini juga. Ya, fase ini ya biasanya juga penting untuk fungsi kognitif otak ya. Untuk perbaikan ya seperti ingatan ya, proses belajar kognitif dan kreativitas ya. Nah, ini mimpi ini sering masuk di dalam tahapan REM ini. Makanya pernah nggak kalian mimpi yang bersambung gitu? Kita ngelilir gitu, mimpi lagi. Ya, mungkin seperti ini tahapannya. Nah, ini gambaran siklus tidur ya. Siklus tidur mulai dari non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3. Bahkan ada non-REM 4, ini fasenya 5 sampai 15 menit, 5 menit, ini N2, ini lama ya, N. Dan fase REM ya, fase REM. Nah, ini butuh ya satu siklus itu butuh 90 sampai 120 menit. Baik, kita apa itu obat sedatif dan hipnotik ya. Kenapa obat ini cukup diawasi ya oleh Departemen Kesehatan ya. Ya karena penggunaannya banyak atau sering disalahgunakan ya. Bahkan bila digunakan dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran ya, bersifat bahkan juga bersifat anestesi ya, bisa nggak sadar ya. Jadi digunakan untuk mabuk-mabukan, jadi sampai orangnya nggak bisa sampai pada fase yang nggak sadar, bisa ketagihan dan sebagainya. Nah, kepentingan kenapa obat ini ya walaupun penggunaan ya penggunaannya dalam pengawasan, namun juga penting dalam penggunaan untuk beberapa penyakit ya. Jadi bisa digunakan untuk pasien depresi ya, epilepsi ya, untuk penenang kecemasan ya, untuk yang tidak bisa tidur ya, gangguan memori misalkan amnesia
dan juga digunakan sebagai anestesi umum biasanya untuk menginduksi pra pembedahan ya, jadi preoperasi. Nah, ini perbandingan efek ya dari antara benzodiazepin dengan barbiturat. Ya. Jadi di sini kalau dilihat dari profil daripada grafik ini, ya, jadi barbiturat, ya ini yang titik-titik ini barbiturat. Ya. Barbiturat dosis semakin tinggi ya, dia akan bisa sebagai anestesi dan bahkan kalau ini diteruskan akan menyebabkan depresi medula di otak dan menyebabkan koma. Ya, ini bahayanya. Kenapa barbiturat saat ini jarang digunakan ya, sudah mulai ditinggalkan. Walau mungkin juga ada beberapa yang masih menggunakan. Ya. Sedangkan diazepin ya dengan dosis ya yang meningkat, dia nggak sampai pada menimbulkan koma, tapi dia cukup sebagai anestesi ya. Ini bedanya kenapa sekarang benzodiazepin lebih dipilih ya untuk sedatif hipnotik ya maupun sebagai anestesi. Ya. Nah, ini adalah persyaratan obat-obat sedatif hipnotik ya yang baik ya, yaitu dapat menimbulkan suatu keadaan yang sama dengan tidur normal ya, nggak sampai nggak sadar ya. Ya, jika terjadi kelebihan dosis ya pengaruh terhadap fungsi lain ya dari SSP itu kecil ya, walaupun terjadi kelebihan dosis ya, tidak tertimbun di dalam darah ya. Tidak menyebabkan kerja ikutan yang negatif ya, setelah menggunakan obat ini ya. Kemudian tidak kehilangan khasiatnya pada penggunaan jangka panjang. Nah, misalkan jangka panjang ya untuk pasien-pasien epilepsi ya, penggunaan benzodiazepin itu kadang juga cukup lama. Nah, namun obat-obat sedatif dan hipnotik ini kenapa ya tetap diresepkan ya? Tadi itu karena tetap berperan dalam mengatasi kecemasan ya, untuk ya mengatasi problem ya terkait performa, kemudian mengatasi panik ya, panikan ya, kemudian gangguan tidur ya, untuk otot-otot yang kaku gitu ya, jadi nyeri dan mengalami otot yang kaku itu baik sebagai muscle relaxant ya, juga untuk depresi ya dapat golongan sedatif hipnotik ya, kemudian benzodiazepin ini ya, dia paling banyak digunakan untuk beberapa permasalahan ini ya, sehingga juga lebih diresepkan.
Jadi sudah di atas ya. Jadi kegunaan di klinik ya, ansietas, kecemasan, ya, gangguan tidur, gangguan depresi ya. Kemudian untuk anti kejang, juga manajemen untuk penata laksanaan nyeri ya, pain akut kronik manajemen, baik yang akut maupun kronik ya. Kemudian juga digunakan untuk protokol anestesi pada operasi ya, pra pembedahan. Efek pada organ ya dari obat sedatif ini ya, mengantuk sampai juga tidur, hipnosis ya, juga anestesi ya, mencegah kejang ya, membuat otot relaksasi ya, juga berpengaruh pada fungsi pernafasan dan kardiovaskular ya. Ini jadi pernafasan kalau dosisnya bagus ya, ya akan baik-baik saja ya. Tapi kalau dosisnya akan dosisnya berlebih ya, bisa pernafasan sesak ya, ini detak jantung meningkat ya, itu terkait efek pada organ-organ lain. Nah ini kalau digambarkan dalam satu tanggal seperti ini ya, ya terkait dengan depresi ya, itu semakin mulai dari dosis rendah ya, dia akan untuk membuat inability to focus, kemudian mengurangi interest ya, mengurangi interest terhadap lingkungan ya. Jadi dia kemudian kalau dosis ditingkatkan ya, dia akan menyebabkan tidur ya, menyebabkan ya pengurangan perception of heat or cold ya. Jadi dan seterusnya, kalau dosis semakin tinggi ya, ya ini akan menyebabkan suatu bahaya ya, terjadi kegagalan dalam sistem pernafasan, bahkan koma ya, atau terjadi kebingungan ya pada fase ini ya. Tapi kalau obat-obat stimulan ya, ya pada dosis rendah beda ya. Kalau ini depresi, kalau ini stimulan ya, kita menyebabkan obat-obat yang membuat aktif ya. Kalau ini membuat tidak aktif ya otak, kalau ini membuat otak itu menjadi aktif ya. Kita mengenal ya obat-obat sedatif hipnotik ya, kita klasifikasikan ya. Ada dua golongan ya, sebetulnya cuma dua golongan obat-obat sedatif hipnotik itu, golongan barbiturat dan golongan non barbiturat. Itu ini yang sering digunakan, dan ini benzodiazepin dan yang lain ya. Sebetulnya yang penting ini dan ini ya, barbiturat. Namun yang ini sudah sering mulai ditinggalkan ya, sekarang lebih fokus pada ini karena lebih aman ya, terutama terhadap efek sampingnya dan beberapa golongan yang lain. Nah, untuk non barbiturat ya, tadi yang di depan kan barbiturat sudah jelas ya, ini fenobarbital yang tal ya.
pentobarbital, amobarbital. Nah, ini pasti berbeda dalam hal efektivitasnya ya, kecepatan untuk menembus sawar otak ya. Jadi karena ini bekerja di otak ya, bekerja pada reseptor GABA di otak. Ya, tentunya ini berbeda dalam strukturnya yang membuat dia lebih bioavailability ya. Selanjutnya yang non barbiturat ya. Nah, ini golongan benzodiazepin yang lebih banyak digunakan ya. Diazepam, diazepoksid yang pam. Tapi di antara ini masih juga terbagi ya nanti ya. Jadi mana yang lebih efektif, lebih aman, efektif dan aman, itu akan ada klasifikasinya. Sedang golongan yang lain, ya, ini termasuk kuasepam, estasepam, temazepam, ya. Alprazolam, ya, ini juga banyak diresepkan ya alprazolam, ya, dimetildiazepam. Nah itu terkait golongannya ya. Nah ini ada yang lain ya ini. Yang apa? Others, yang ini yang golongan others ini ada glutetimid, metoprolol, chlorhidrat ya ini. Bustiron ini ya, solpidem ini juga digunakan ya. Kemudian sedatif yang otomatis ya, beta blocker, ini termasuk golongan other ya. Clonidine, tranquilizer, ini golongan ya. Disiklik antidepresan, ini juga termasuk sedatif hipnotik ya. Dan beberapa golongan histamin, antihistamin. Selain itu, penggolongan sedatif hipnotik berdasarkan lama kerjanya ya, berdasarkan lama kerjanya itu juga terbagi dalam benzodiazepin ya, barbiturat, golongan miscellaneous ya, jadi yang lain ya ini terbagi dalam short acting, intermediate acting dan long acting ya, demikian juga barbiturat ya. Ya, ini golongan yang lain tadi sudah di depan. Baik, kita ke yang pertama golongan barbiturat ya. Bagaimana dia itu berperan ya, dosisnya bagaimana dan efek sampingnya bagaimana. Ya. Barbiturat ini juga memiliki sifat sedatif dan hipnotik ya. Antikonvulsan ya, juga digunakan sebagai anti kejang dan anestesi ya. Ya, kalau anestesi hipnotik di sini sampai menyebabkan ketidaksadaran ya. Ya, digunakan anestesi ya, untuk kejang, cemasan ya. Selain itu insomnia ya,
dan menginduksi untuk anestesi ya, proses pembiusan. Dan karena efek sampingnya itu menimbulkan ketergantungan, ini yang membahayakan ya, yang bisa membuat akibat yang sangat fatal ya, sehingga penggunaannya juga harus melalui resep dokter. Kan sekarang ya spam apa namanya, luminal ya, dulu masih ada, sekarang sudah enggak ya. Nah, ini masih terkait bagaimana barbiturat ya. Jadi kalau efek ansietas terkait dengan barbiturat itu ya sangat berhubungan dengan tingkat sedasi ya. Jadi kalau tingkat ngantuknya itu ya itu akan relevan dengan ya efek antisietasnya. Kalau efek hipnotik ya sampai tidur ya dapat dicapai dalam waktu menit ya, bahkan barbiturat ini cepat ya, dia lipofilisitasnya sangat bagus ya, cepat diabsorpsi dan cepat menuju sirkulasi dan menuju ke otak ya, cepat tidur pulas ya. Namun tidak yang tidur pada tahap REM ya, jadi tidak disertai mimpi ya. Sedangkan untuk anestesi ya biasanya pada golongan barbital seperti tiobarbital, tiopental, yaitu oksibarbital, ya ini untuk anestesi ya. Dulu ya, tapi sekarang menurut laporan ya sudah tidak digunakan ya, tapi ya itu perannya bisa sebagai anestesi. Kalau yang untuk anti kejang ya fenobarbital. Ini kejelasan ya, sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Nah, terkait ini tergantung dengan dosisnya ya. Jadi kalau digunakan disalahgunakan ya bisa mencapai sampai koma ya. Jadi tergantung dosis yang digunakan ya, bisa sampai efek sedasi atau hipnosis, anestesi, bahkan sampai koma dan mati. Ini dosisnya pasti sangat berbeda ya kalau disalahgunakan, bisa menyebabkan, makanya digunakan, makanya ini bahayanya ketagihan. Ya, ini lebih digunakan untuk anestesi dan epilepsi. Nah, ini beberapa alasan ya kenapa barbiturat mulai ditinggalkan ya. Jadi indeks terapinya sangat sempit ya, tadi seperti digambar aja. Jadi perubahan dosis yang sedikit aja bisa meningkat ya sampai pada toksis itu bahayanya ya, sehingga bisa ke arah koma ya, toksik. Dan stadion non-REM yang 3 fase itu terjadi sangat singkat ya, sehingga tidur pasien ya nggak nyaman ya, kurang lama ya gitu.
terjadi efek paradoksal ya. Ini terjadi bahkan dus rendah aja sudah memberikan efek paradoksal ya, yang menyebabkan justru terjadi kegelisahan ya, dan memicu eksitasi ya. Jadi pada penggunaan epilepsi ya sering terjadi, justru terjadi apa, kekambuhan ya, atau terjadi serangan ulang. Potensi ketergantungan dan penyalahgunaan ini sering bisa dicampur dengan obat lain, misalkan luminal dulu ya, barbital itu dicampur dengan alkohol ya, bisa menyebabkan tidur yang enak ya, disertai mimpi yang enak-enak gitu ya, halusinasi bahkan ya. Ya, ini menginduksi metabolisme obat lain di dalam hati ya, sehingga akan menurunkan efeknya ya, efek obat lain maksudnya. Kalau overdosis, depresi sentral ya, bisa mengakibatkan mengganggu pernapasan, berbahaya, dan koma dan kematian. Itu kenapa barbiturat sudah mulai ditinggalkan. Klasifikasi long acting ya, phenobarbital yang golongan menengah. Long acting itu 24 sampai 28 jam ya. Sehari ya, sehari lebih. Nah, ini sehari kalau yang menengah amilobarbital, kalau yang shock acting ya amobarbital, secobarbital, phenobarbital. Nah ini kalau yang ultra short acting ya cepat sekali ini tiopenton ya, ini untuk operasi biasanya ya, yang ultra short ini acting ini. Jadi 25 menit ya itu sudah menimbulkan kantuk ya, hilang. Jadi artinya begitu diinjeksi langsung nggak sadar, tidur dan nggak sadar. Ini beberapa ya, ini yang menggambarkan di sini terlihat ya, kalau amobarbital ya mesti terkait dengan rantai sampingnya ya, rantai sampingnya yang berbeda. Sebenarnya kan ini ya barbital itu ya, ini struktur dasarnya ya. Kemudian di sini ada fenil ya. Ini kalau phenobarbital, secobarbital ya akan beda lagi ya. Ini pentobarbital juga terkait dengan ini yang menyebabkan seperti pentobarbital ini yang menyebabkan rantai samping ini yang menyebabkan perbedaan dalam bioavailabilitas. Ini saya maaf tadi sudah ini ya.
Nah, sekarang mekanisme kerja barbiturat ya. Jadi barbiturat itu adalah golongan obat yang lipofilitasnya tinggi ya, mudah larut dalam lemak sehingga mudah diabsorpsi, kemudian menuju sirkulasi dan cepat menuju ke sawar otak ya, dengan mudah melewati sawar otak ya, dan memasuki neuron ya, reseptor pada neuron tertentu. Barbiturat ini bagaimana bisa berefek ya setelah berikatan dengan ya reseptor GABA ya. Reseptor GABA neurotransmitter ya, merupakan GABA ini merupakan neurotransmitter penghambat utama di otak ya, kemarin sebelum-sebelumnya sudah ya. Jadi ketika berikatan ini menyebabkan apa? Jadi ketika barbiturat ini ya berinteraksi dengan reseptor GABA akan menyebabkan ya kanal klur ini membuka ya, sehingga klur akan masuk ya dalam sel ya, akan menyebabkan apa? Menyebabkan menjadi negatif kan kalau klur masuk ya, sehingga menjadi polarisasi, bahkan kalau banyak terjadi hiperpolarisasi ya. Jadi menyebabkan impuls itu diblok ya, diblokir ya, tidak ada rangsangan, tidak ada pergerakan dari saraf satu ke saraf seterusnya, sehingga tidak terjadi epilepsi misalkan gitu ya, menyebabkan kecemasannya hilang ya, menyebabkan otot-otot yang kaku menjadi relaksasi dan sebagainya ya, itu efeknya. Dia bekerja pada level prasinaptik dan pasca sinap ya, itu barbiturat. Nah ini gambarannya ya, jadi nanti akan banyak ya. Jadi ketika ini reseptor GABA ini ya, ini yang kotak ini ya, ini reseptor GABA ini ya, ini punyanya, tapi nanti tempatnya lain-lain ya. Jadi punyanya barbiturat juga pada reseptor GABA, GABA sendiri ya sebagai inhibisi, dan benzodiazepin ya, tapi beda tempatnya, nanti gambarnya yang lebih jelas ya. Semuanya akan menyebabkan membukanya kanal klur ya, sehingga klur masuk di dalam sel ya, membran sel, ini sel ya, sehingga menyebabkan di sini bermuatan negatif dan menyebabkan hiperpolarisasi. Sehingga tidak terjadi aksi potensial. Nah ini ya lebih jelas ya, tadi kan masih gambar simpel ya, tapi ini letak-letak daripada reseptor-reseptor yang ada di GABA
Ya, ini GABA reseptor namanya, tapi ditempati oleh golongan barbiturat, benzodiazepin, GABA sendiri, bahkan ada yang alkohol di sini ya. Ini yang golongan anestesi ya. Jadi kalau ini tempatnya reseptornya dari golongan barbiturat ya. Kemudian ini benzodiazepin ya. Ini terletaknya di sini ya, di GABA A. Istilahnya ada GABA itu ada 4 ya, GABA alfa, beta, gamma, delta. Nah itu ya. Ketika klor masuk ya, kanal ini membuka, klor masuk, nah akan bermuatan negatif sehingga tidak terjadi aksi potensial ya. Justru terjadi hiperpolarisasi sehingga meniadakan atau mengeblok ya, tidak terjadi kejang, tidak terjadi cemas dan sebagainya. Nah ini kalau di alat-alat yang canggih sekarang ini beberapa reseptor di otak itu seperti ini ya. Ini bisa terlihat seperti ini reseptor-reseptor dan kerja daripada obat-obat sedatif hipnotik ya. Farmakokinetik barbiturat ya, bagaimana terkait dengan farmakokinetiknya ya. Ya, diabsorpsi cepat ya. Farmakokinetik itu kan absorpsi ya. Kemudian atmo ya. Masih ingat loh, biofarmaseutika atmo. Sudah apa belum ya? Distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Di sini kalau secara oral juga diabsorpsi cepat ya dan sempurna ya. Karena lipofil dia cepat diabsorpsi menuju ke sirkulasi dan menuju ke reseptor di otak, bahkan mudah menembus sawar otak ya, sehingga cepat menuju reseptornya. Ya, penggunaan secara IV ya kadang digunakan tapi tidak selalu ya. Jadi kadang digunakan untuk epilepsi ya, serta digunakan untuk mempertahankan anestesi umum ya. Jadi karena apa namanya ininya panjang ya, bisa untuk mempertahankan anestesi. Ini juga melewati plasenta ya, jadi tidak bagus ya. Nah, untuk yang anestesi biasanya ini tiopental metohexital ya, akan ditimbun di jaringan lemak dan otot, jadi akan menyebabkan kadarnya dalam plasma dan otak turun dengan cepat ya, karena dia juga didistribusi di jaringan ya, di lemak. Ini kalau di farmakokinetik dia order berapa gitu ya, order 4 ini ya sampai ke jaringan. Nah ini juga mempengaruhi fungsi ginjal ya, sehingga apa mempengaruhi eliminasi obat ya. Jadi terjadi akumulasi ya. Ini menyebabkan
toksisitas juga ya karena tidak bisa diekspresikan. Nah, ini efek samping barbiturat ya, sakit kepala, mual, muntah, pusing ya, bahkan geliang-geliang ya, keloyoran ya, lemas ya, kemudian mengantuk, cemas ya, bingung ya. Ini efek sampingnya ya, makanya harus pengawasan penggunaannya dan bahaya-bahaya yang lain ya kalau overdosis, bahkan menyebabkan depresi pernafasan dan kardiovaskular dan bisa sampai menyebabkan kematian. Kita lanjut pada golongan yang kedua ya dari obat sedatif hipnotik, yaitu golongan benzodiazepin ya. Ya, ini secara struktur kimianya ya, ini bensin ya, ini diazepinnya ya. Ini kalau ini jadi bensin, ini diazepin. Jadi dia itu mengandung gugus karboksamid ya. Jadi struktur nitrosiklik itu mulai dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan di C ke-7 ini ya, ini rantai yang menyebabkan hipnotiknya ya. Jadi ini pada posisi nomor 7 ini ya, aktivitas hipnotik sedatifnya gitu ya. Dan mengingat kimia medisinal ya. Nah, ini di yang ke-7 ini ya, biasanya ini. Nah, ini ditempati oleh Cl misalkan ya. Jadi klor ini ya negativitas tinggi ya. Sedangkan ini OH di sini menyebabkan kelarutan. Ini juga obat beda dalam hal bioavailabilitasnya ya. Nah, benzodiazepin ini juga ya obat psikotropik yang juga digunakan untuk kecemasan ya, utamanya lebih aman ya untuk kecemasan, anxiety disorder dan gangguan tidur ya, insomnia ya, ini sering pasien yang enggak bisa tidur ya, stres, depresi ya, juga bayi yang kejang itu ya, epilepsi ya, gangguan suasana hati ya, mood ya, gangguan mood ya, ini biasanya pada depresi ya. Sehingga obat ini bila diberikan ya bisa menyebabkan efek tenang ya, dapat melemaskan otot ya, muscle relaksan ya, sehingga lebih rileks dan menghilangkan nyeri ya. Ya, ini tetap ya baik barbiturat maupun diazepin dan benzodiazepin masih tetap mempunyai efek samping atau bahaya bila digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan.
Nah, gini ini orang depresi, nah, gangguan otak ya. Jadi nggak bisa tidur, ya, cemas, stres, ya. Ya, jadi ini obat-obat ini akan bekerja di dalam reseptor GABA dan akan memberikan efek hiperpolarisasi sehingga depresi akan tidak ada. Yang nggak bisa tidur bisa tidur, gitu ya. Stres jadi juga hilang, ya. Cemas juga hilang. Itu manfaat daripada obat-obat ini digunakan di klinik ya. Hampir dengan ini ya, hampir sama dengan barbiturat ya, juga untuk ansietas, insomnia, prapembedahan, epilepsi kejang ya. Orang yang sudah putus alkohol itu kan juga menjadi orang yang kayak ketagihan ya, minum alkohol ya, gangguan kecemasan ya, dan depresi. Cemas itu ada meliputi contohnya seperti ini, gangguan kecemasan umum ya, cemas biasa, ada yang sampai fobia, ya, takut melihat sesuatu ya. Kemudian gangguan kecemasan sosial ya, jadi kalau ada temannya datang takut ya, jadi kalau ada orang gitu justru sembunyi ya, itu kecemasan sosial ya. Post traumatic stress disorder ya, panik ya, orang yang sering panik itu terlihat termasuk gangguan kecemasan itu kalau orang yang sering panik itu. Nah, gangguan obsesif kompulsif apa ya, saya kok kurang jelas ya. Dan tanda-tandanya ya, kalau orang itu mempunyai gangguan kecemasan pasti akan muncul gejala-gejala ini ya, gugup, gelisah, tegang ya, dredeg ya. Kalian kalau cemas ya, kedatangan siapa gitu ya, kedatangan pacarnya misalkan cemas, duk ya, itu. Terus takut ya, cemas juga ya, nafas cepat, gemeter ya, nah, itu bahkan nggak bisa tidur ya. Nah, itu ini gejala-gejala terjadinya cemas ya. Ya, ini kadang-kadang juga tidak bisa dibuat-buat ya. Jadi kadang bisa berlangsung cukup lama dan mengganggu ya. Ya, tadi di depan sudah disinggung bahwa benzodiazepin itu lebih dipilih ya daripada barbiturat ya, dengan berbagai alasan ya. Jadi berbagai penelitian yang dilakukan oleh para klinisi ya. Ya karena apa? Dia tingkat toleransinya ya, jadi rendah tingkat toleransi obat ya. Kemudian penyalahgunaannya juga rendah ya. Kemudian margin jus aman ya, artinya indeks terapinya lebar ya. Ya, tidak menginduksi atau mengganggu enzim mikrosom diatis sehingga tidak mempengaruhi efek obat yang lain ya.
Ya, ini penggunaan sebagai premedikasi ya dan menimbulkan sedasi ya pada pasien dalam anestesi ya, penggunaan dalam anestesi ya, sehingga lebih dipilih ya daripada barbiturat. Untuk benzodiazepin juga di golongan ya antara benzodiazepin yang short acting, long acting, dan ultra short acting ya. Nah ini secara metabolismenya ya dia obat-obat diombak dengan jalan dimetilasi dan hidroksilasi menjadi metabolit yang aktif ya. Jadi sehingga memperpanjang waktu kerja ya. Itu yang long acting ya. Bagaimana dia itu bisa menjadi long acting ya. Dibuat menjadi aktif ya. Kalau yang short acting ya, ini dia di metabolisme tidak menghasilkan zat yang aktif ya, sehingga tidak diperpanjang ya. Jadi durasi kerjanya tidak diperpanjang ya. Sehingga obat-obat ini menghasilkan artinya tidak menghasilkan sisa ya, artinya tidak terakumulasi ya. Ketika digunakan berkali-kali ya, misalkan obat-obat yang short acting dari golongan diazepam ya, misalkan golongan lorazepam ya, golongan yang intermediate ya, short acting triazolam ya, intermediate alprazolam, nah itu ya. Kalau yang short acting ya itu hanya ini kerjanya hanya 5,5 jam ya. Nah, short acting, intermediate acting, dan long acting ya. Ini kalau yang intermediate dan long acting ini juga masih digunakan pada baik untuk depresi, untuk kecemasan ya, untuk obat tidur ya, juga untuk pramedikasi, pembedahan juga masih digunakan ya, tergantung dosis yang diberikan ya, pasti beda dosis untuk kecemasan dengan dosis untuk anestesi ya. Nah, itu biasanya cukup untuk anestesi ya, juga untuk